Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan karena kita sedang menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Ya, melanjutkan dari materi akidah akhlak yang kemarin, hari ini kita sudah sampai pada bab 2, yaitu yang pertama kerja keras. Apa sih kerja keras itu? Nah, kerja keras itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh dalam hal ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalnya, ketika kita ingin menjadi juara 1 di kelas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh mengerjakan soal supaya kita bisa mencapai dari tujuan kita untuk menjadi juara 1 di kelas. Nah, apa toh dasar dari kerja keras itu? Dasarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'lamu ala makanatikum inni 'amilu fasaufa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Dari Quran surat Az-Zumar ayat 39. Nah, dari ayat ini kita itu bisa bahwa Allah itu mewajibkan semua hambanya untuk bekerja keras. Dan kerja keras kita itu oleh Allah pasti akan dibalas dengan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha umatnya. Ciri-ciri orang yang bekerja keras. Pertama, selalu semangat. Orang yang bekerja keras itu tidak pernah mengeluh atau selalu semangat ketika ingin menggapai cita-citanya. Yang kedua, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Ketika dia mempunyai pekerjaan itu pasti dikerjakan secara bertahap dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membiasakan diri bekerja keras? Kita itu ketika mempunyai keinginan, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita husnudzon kepada Allah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dari orang yang selalu bekerja keras. Pertama, ketika seseorang mempunyai sikap bekerja keras, dia pasti akan menghargai usaha orang lain. Dia mempunyai mental yang kuat, tangguh, dan percaya diri karena tidak mudah gampang menyerah. Ketika dia mendapat kesulitan, dia akan selalu berusaha untuk bangkit dan dia tidak mudah putus asa ketika dia ingin memulai sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Apa sih kreatif itu? Nah, kreatif itu daya cipta. Daya cipta itu bisa kreasi atau menghasilkan sesuatu yang baru yang orang lain itu sebelumnya belum ada, atau kita menciptakan dari kemampuan kita sendiri atau dari pikiran kita sendiri. Nah, perintah untuk kreatif itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali dia merubah keadaannya sendiri. Dari surat ini kita bisa mengambil hikmah kalau kita itu diwajibkan untuk berkreasi, untuk mengubah keadaan hidup kita. Nah, apa toh ciri-ciri dari kreatif itu? Yang pertama, selalu ingin mencoba dalam hal baru. Ketika kita menjadi orang yang kreatif, itu kita pasti tertarik kepada hal-hal yang baru. Misalnya, kita itu mempunyai keahlian memasak. Terus kita itu mungkin melihat di televisi ada kompetisi memasak. Nah, kita penasaran
bagaimana toh caranya memasak ini. Kemudian kita mencobanya di rumah. Yang kedua, telaten dan terampil. Dari hobi tersebut itu kita bisa mengembangkannya. Dari hobi memasak itu kita bisa mengubah keterampilan kita itu menjadi usaha. Nantinya kita akan membiasakan diri untuk selalu terampil dalam memasak menu-menu yang baru, dan kita selalu berkreasi. Selanjutnya yaitu menghargai proses orang lain. Ketika kita terbiasa untuk berkreasi, kita pasti akan menghargai proses orang lain. Nah, poin yang selanjutnya yaitu membiasakan diri untuk menjadi kreatif. Yang pertama itu dengan cara tidak membuang waktu. Misalnya ketika kita di rumah tidak ada waktu, kita bisa mengembangkan apa yang kita suka atau hobi yang kita sukai. Kita tidak akan membuang waktu untuk berjalan-jalan, bersantai, atau mungkin terlalu berlebihan main game. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Nah, ketika kita mempunyai suatu cita-cita, kita pasti akan mendapatkannya dengan usaha yang semaksimal mungkin dan tidak pantang menyerah. Yang ketiga yaitu suka mencari pengalaman baru. Nah, misalnya ketika kita tadi hobinya memasak, kita pasti kalau punya teman itu misalnya daerahnya jauh ya, kita pasti akan tanya-tanya, kalau di rumahmu itu makanan khasnya seperti apa? Boleh dong kasih tahu resepnya. Nah, itu kan bisa menambah wawasan kita. Dan poin yang terakhir yaitu dampak positif dari kreatif. Yang pertama itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita bisa, ketika kita bisa membuka usaha yang baru, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan bisa membantu orang lain. Yang kedua yaitu tidak pemalas. Karena ketika kita sudah mempunyai usaha atau label sendiri, itu kita tidak mungkin menjadi seorang yang pemalas, karena kita akan selalu bersaing dengan produk-produk yang lain. Yang ketiga itu bisa menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir yaitu hidupnya berkecukupan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.